Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan limpah karunia-Nya. Hari ini kita akan melaksanakan acara penyuluhan program keluarga berencana. Yang saya hormati Bapak atau Ibu RT 35 sekalian, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang berbahagia. Pada hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2020, kita akan menyaksikan penyuluhan tentang program keluarga berencana yang akan disampaikan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Arianti selaku MC penyuluhan pada hari ini. Di sini saya akan membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan materi yang dipimpin oleh moderator, ketiga tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada moderator untuk membuka jalannya penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu RT 35, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang berbahagia. Pada acara hari ini akan dilaksanakan penyuluhan tentang keluarga berencana yang akan dibacakan oleh pemateri kami, Rizky Eka Arianti. Untuk Eka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Arianti dari Prodi D3 Keperawatan kelas Balikpapan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Di sini saya akan menyuluhkan tentang program keluarga berencana. Yang pertama ada pengertian KB. Apa sih KB itu? KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Menurut KBBI pada tahun 1997, maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. KB ada dua macam. Yang pertama, tahdid an-nasl atau pembatasan kelahiran adalah suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang kedua, tanzim an-nasl atau pengaturan kelahiran adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan atau man'u al-hamli dengan berbagai cara dan sarana atau alat, misalnya dengan kondom, pil KB, dan sebagainya. Mana cara kerjanya? Yang pertama ada menekan keluarnya sel telur atau ovum, kedua menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum, dan yang ketiga mencegah nidasi. Lalu ada macam-macam jenis kontrasepsi. Yang pertama ada kontrasepsi sederhana tanpa alat dan itu dibagi menjadi dua. Pertama, senggama terputus merupakan cara kontrasepsi yang paling tua. Senggama ini dilakukan sebagaimana biasa, tetapi pada puncak senggama, alat kemaluan pria dikeluarkan dari liang vagina dan sperma dikeluarkan di luar. Lalu yang kedua, pantang berkala atau sistem berkala. Cara ini dilakukan dengan tidak melakukan senggama pada saat istri dalam keadaan masa subur. Lalu kita ke alat kontrasepsi sederhana dengan alat. Yang pertama ada kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri atau tegang sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Lalu ada diafragma. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Jenis kontrasepsi ini tuh ada 3. Yang pertama flat spring, 2 coil spring, dan 3 arching spring. Lalu bagaimana cara kerja kontrasepsi ini? Cara kerjanya adalah menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas atau uterus dan tuba falopi dan sebagai alat tempat spermisida. Lalu ada spermisida. Spermisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Jenis kontrasepsi spermisida ini ada 3. Yang pertama aerosol, 2 tablet vaginal, dan 3 krim.
Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu dapat menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Lalu ada KB suntik. Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Nah, suntikan hormonal ini nih ada dua, KB suntik 1 bulan atau kombinasi, dan KB suntikan 3 bulan. Setelah itu KB pil. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegahan kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa postpartum bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui. Dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain. Jenis-jenis kontrasepsi pil ini yang pertama ada pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintesis, yaitu hormon estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Jenis-jenis pil kombinasi ini ada 3, yaitu monofasik, bifasik, dan trifasik. Selanjutnya ada pil khusus progestin atau pil mini. Pil ini mengandung dosis yang kecil, bahan progestin sintesis, dan memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim atau merubah sekresi pada leher rahim, sehingga mempersulit pengangkutan sperma. Selain itu juga mengubah lingkungan endometrium atau lapisan dalam rahim, sehingga menghambat perletakan telur yang telah dibuahi. Lalu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari. Seperti halnya pil, bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi ASI. Namun ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. Jenis-jenis AKDR ini ada 4. Yang pertama ada Copper T, lalu Copper 7, Multilot, dan Lipes Loop. Selanjutnya ada kontrasepsi implan. Disebut alat kontrasepsi bawah kulit karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas dengan 6 buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon sedikit demi sedikit. Jadi konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Selanjutnya ada kontrasepsi tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi biasa dilakukan juga pada pria, yaitu vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Selanjutnya ada kontrasepsi vasektomi. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia, alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Apa saja tujuan dari KB ini? KB mempunyai tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.
Lalu ada penggunaan kontrasepsi menurut umur. Yang pertama, umur ibu kurang dari 20 tahun. Penggunaan prioritas kontrasepsi pil oral, penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda frekuensi bersenggama tinggi sehingga akan mempunyai kegagalan yang tinggi. Lalu bagi yang belum mempunyai anak, AKDR kurang dianjurkan. Lalu umur di bawah 20 tahun sebaiknya tidak mempunyai anak terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada umur ibu di antara 20-30 tahun. Merupakan usia yang terbaik untuk mengandung dan melahirkan. Segera setelah anak pertama lahir, dianjurkan untuk memakai spiral sebagai pilihan utama. Pilihan kedua adalah Norplant atau pil. Lalu yang ketiga, umur ibu di atas 30 tahun. Pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau Norplant. Kondom bisa merupakan pilihan kedua. Dalam kondisi darurat, metode mantap dengan cara operasi atau sterilisasi dapat dipakai dan relatif lebih baik dibandingkan dengan spiral, kondom, maupun pil dalam arti mencegah. KB ini mempunyai keuntungan. Keuntungannya adalah program keluarga berencana mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Meskipun penggunaan alat atau obat kontrasepsi mempunyai efek samping dan risiko yang kadang-kadang merugikan kesehatan. Namun demikian, benefit penggunaan alat atau obat kontrasepsi tersebut akan lebih besar dibanding tidak menggunakan kontrasepsi yang memberikan risiko kesakitan dan kematian maternal. Program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan. Menjarangkan jarak kelahiran mengurangi resiko kematian bayi. KB juga membantu remaja mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya. Program KB bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan reproduksi mereka dan keluarganya. Ini merupakan keuntungan seseorang mengikuti program KB. Kekurangan dari KB. Apa saja kekurangan dari KB ini? Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai. Kenapa? Karena tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Ditambah lagi dengan kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat di Indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuannya tentang program KB dan manfaatnya. Mereka masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi dengan pemikiran yang semakin maju pula. Terima kasih. Nah, tadi adalah penyuluhan tentang program keluarga berencana. Ya, terima kasih kepada Rizky Karyanti selaku pemateri penyuluhan pada hari ini. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk kepada para hadirin. Yang ingin bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kiki. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan nidasi itu tadi ya? Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Kiki. Apa yang dimaksud dengan nidasi? Nidasi atau implantasi merupakan peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Blastula dilindungi oleh simpai yang disebut trofoblast, yang mampu menghancurkan dan mencairkan jaringan. Pada saat nidasi ini terkadang terjadi sedikit pendarahan akibat luka DSI-2 tadi. Nidasi terjadi pada dinding depan atau belakang rahim dekat fundus uterus, seperti itu. Baik, tibalah di penghujung acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin atas antusias dan perhatiannya. Acara ini saya tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.